Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini, misi kita adalah membedah sebuah dokumen menarik, serangkaian gagasan yang luar biasa menantang batas-batas pemahaman konvensional kita. Sangat menantang. Kita akan menyelami sebuah metode pendidikan BTQ yang digerakkan oleh filosofi bernama Hati Mendidik Hati. Dokumen ini sangat unik karena menggabungkan nilai-nilai spiritual dari sosok yang disebut Bapak Kiai dengan sains modern yang sangat kompleks. Dan hal yang paling menakjubkan dari materi sumber kita hari ini adalah penolakannya yang tegas untuk memisahkan dunia sains empiris dengan dunia spiritualitas. Biasanya kan itu selalu dipisah ya. Benar. Secara historis, kita terbiasa melihat dogma atau spiritualitas itu ada di satu kutub, sementara sains yang presisi di kutub yang berlawanan. Tapi gagasan yang kita bedah hari ini mengambil rute sebaliknya. Merangkai semuanya menjadi satu. Betul. Konsep tingkat tinggi dari fisika kuantum, neurokardiologi, dan neuropedagogi ini dirangkai utuh dengan nilai spiritual Bapak Kiai. Dan jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, landasan metode ini sebenarnya sedang menyusun sebuah cetak biru pertahanan. Pertahanan dari apa? Untuk menjawab salah satu tantangan eksistensial terbesar peradaban kita ke depan, yaitu dominasi kecerdasan buatan atau AI. Wow. Oke, mari kita bedah ini satu persatu. Saat kita mulai masuk ke materinya, ada sebuah lompatan konseptual yang menuntut kita menata ulang cara kita melihat interaksi antar manusia. Lensa fisika kuantum. Iya, pembahasan di teks ini langsung dibuka dengan meminjam lensa fisika kuantum. Secara spesifik, teks menyebutkan tentang quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Fenomena yang sangat terkenal di dunia fisika. Kan biasanya ini terjadi di fisika subatomik ya. Ketika partikel terhubung, perubahan pada satu partikel akan mempengaruhi partikel pasangannya secara instan, terlepas dari jaraknya. Meskipun di ujung galaksi yang berbeda. Tepat. Nah, pertanyaannya, bagaimana konsep subatomik ini bisa berlaku di ruang kelas antara hati seorang guru dan hati santrinya? Coba kita urai perseden ilmiahnya, karena ini premis yang masif banget. Memang terdengar seperti fiksi ilmiah pada awalnya. Tapi ini punya fondasi riset. Teks ini merujuk pada karya Dr. William Tiller. Dari Stanford University kan? Benar. Beliau profesor emeritus di sana yang meneliti psikoenergetik selama puluhan tahun. Dr. Tiller ini meneliti secara empiris bagaimana niat atau intensi manusia itu berinteraksi dengan realitas fisik di sekitarnya, bahkan mampu mengubahnya. Jadi, niat itu bukan sekedar ada di dalam kepala saja. Sama sekali bukan. Metode hati mendidik hati mengadaptasi temuan ini. Ketika seorang guru berinteraksi dengan muridnya dengan niat yang ikhlas, interaksi itu melampaui pertukaran verbal. Guru tersebut menciptakan medan informasi yang koheren. Medan informasi? Ya, dalam keadaan koherensi ini, hati guru dan hati santri mulai terikat secara frekuensi. Dinamikanya sangat identik dengan quantum entanglement tadi. Transfer pemahaman terjadi pada tingkat energi. Berarti kita sedang membicarakan arsitektur komunikasi yang tidak terlihat mata. Di teks ada analogi yang sangat operasional. Para pengajar ini, yang disapa dengan sebutan mas-mas dan mbak-mbak guru, dideskripsikan sebagai stasiun pemancar atau transmitter. Analogi stasiun radio. Betul. Logikanya kan mekanis banget. Kalau Anda memancarkan sinyal dari menara, kualitas audio di radio penerima bergantung pada kejernihan sinyal aslinya. Argumen di teks ini, kalau hati sang guru itu bersih, sinyalnya jernih. Iya. Kalau niat mereka tertata, gelombang ilmu itu meluncur mulus ke penerima, yaitu si santri, tanpa noise, tanpa gangguan. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau stasiun pemancarnya sendiri penuh dengan statis? Nah, disinilah alasan mengapa sosok Bapak Kiai menetapkan aturan absolut. Guru wajib mendidik dengan hati. Ini bukan sekedar anjuran moral, ini kepatuhan pada hukum fisika spiritual. Karena kalau hatinya berantakan, sinyalnya kacau. Kalau frekuensi hati guru dipenuhi ego atau amarah dari luar kelas, emosi negatif itu bertindak sebagai noise. Di teks ada satu frasa yang sangat tegas untuk ini. Saya ingat yang ini. Meski lisan bicara sampai berbusa. Tepat. Tanpa hati yang ikhlas, frekuensi ilmu tidak akan sampai ke murid. Meski lisan bicara sampai berbusa. Itu bukan sekedar metafora loh, itu diagnosis kegagalan komunikasi di ruang kelas. Sangat tajam.
Anda bisa berdiri di depan kelas, pakai proyektor paling canggih, tata bahasanya sempurna. Tapi kalau stasiun pemancar di dada Anda memancarkan statis, murid Anda secara kuantum terputus. Mereka cuma menangkap suara bising yang hampa. Metrik komunikasi efektifnya berubah total. Bukan lagi apa yang Anda ucapkan, tapi bagaimana status resonansi Anda saat mengucapkannya. Disinilah letaknya menjadi sangat menarik. Kita bertransisi dari fisika ke biologi tubuh manusia. Ke neurokardiologi. Iya, selama berabad-abad, peradaban modern kan memuja otak sebagai kokpit utama manusia. Otak itu jenderalnya, yang lain cuma prajurit. Tapi teks ini merujuk ke temuan Rolling McCrary dari HeartMath Institute. Ini ada di halaman 60-62. Data dari sana mengharuskan kita merevisi buku teks biologi kita. Jantung itu ternyata punya agenda dan otoritas sendiri. Bahkan jantung adalah pembuat irama atau pacemaker utama. Fakta krusialnya, medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lebih kuat secara magnetik daripada otak. 5.000 kali lipat. Instrumen magnetometer modern bahkan bisa mengukurnya dari jarak beberapa kaki di luar tubuh fisik kita. Jantung mendikte ritme seluruh sistem saraf. 5.000 kali lebih kuat. Biarkan Anda yang mendengarkan meresapkan angka itu sebentar. Implikasinya, saat Anda masuk ke ruangan, medan jantung Anda sudah berkomunikasi dengan orang di ruangan itu jauh sebelum pita suara Anda bergetar. Sangat masuk akal jika mendidik dengan hati menurut dokumen ini adalah bentuk biohacking. Biohacking? Iya, peretasan biologis. Temuan HeartMath menunjukkan saat guru membangkitkan emosi cinta kasih atau compassion, ritme detak jantung mereka berubah koheren, sangat teratur. Dan memancarkan gelombang yang stabil. Tepat. Gelombang stabil ini memicu efek resonansi pada para santri di dekatnya, menghasilkan apa yang disebut global coherence. Jantung guru secara fisik menata ulang ritme jantung murid-muridnya. Dampak kimiawinya juga luar biasa. Ini bukan cuma soal empati psikologis, cinta tulus dari guru itu memerintahkan otak santri untuk melepaskan hormon. Koktel hormon spesifik. Oksitosin dan dopamin. Oksitosin untuk rasa aman, dopamin untuk motivasi. Ini jadi pupuk alami buat sel saraf atau neuron anak, biar cerdas secara organik. Makanya Bapak Kiai selalu menginstruksikan para guru untuk menata hati. Secara neuroscience, kalau guru masuk kelas bawah stres atau ego, mereka memicu pelepasan hormon kortisol pada muridnya. Yang bikin anak masuk ke mode fight or flight. Benar. Mode itu mematikan fungsi korteks prefrontal anak. Bagian otak buat logika dan belajar itu lumpuh. Tapi dengan kasih sayang, guru jadi arsitek kimiawi. Mereka menciptakan kondisi otak paling optimal untuk menyerap ilmu. Fakta bahwa sains modern akhirnya memvalidasi proses mekanis dari apa yang selama ini cuma kita sebut ketulusan, itu luar biasa. Dan ini bawa kita ke kritik tajam teks ini terhadap pendidikan konvensional Barat. Lewat lensa neuropedagogi. Barat kan sangat terobsesi dengan metrik kognitif, IQ. Dan teks ini menyoroti bagaimana fokus itu gagal menciptakan manusia beradab. Baru sekarang Barat panik dan melirik Social Emotional Learning atau SEL. Tapi metode BTQ ini diklaim sudah jauh melampaui konsep SEL dari Barat itu. Bagaimana penjelasannya? SEL ala Barat seringkali cuma teknik modifikasi perilaku, sementara pendekatan Bapak Kiai menyasar lapisan terdalam, yaitu pendidikan spiritual. Dan untuk membuktikan rasio saja pasti gagal, dokumen ini mengutip Dr. Antonio Damasio. Penulis buku Descartes Error itu ya? Betul. Bukti klinisnya menghancurkan mitos bahwa emosi itu mengganggu logika. Pasien Damasio yang area otak pemproses emosinya rusak, jadi murni rasional tanpa emosi, justru terbukti nggak bisa membuat keputusan yang bermoral atau menguntungkan. Tanpa rasa, rasio jadi lumpuh. Tanpa keterlibatan hati, manusia tidak bisa membuat keputusan yang benar. Berarti pepatah lama yang bilang tinggalkan emosi di luar pintu agar bisa berpikir jernih itu omong kosong secara biologis ya? Sangat bertentangan dengan sains. Ada analogi indah dari teks ini soal itu. Metode hati mendidik hati tidak sedang mengisi keranjang otak anak dengan hafalan. Mengisi keranjang itu bikin anak kelelahan. Melainkan menyalakan pelita di hati mereka. Menyalakan pelita, jika pelita menyala karena sentuhan keikhlasan guru, anak otomatis pintar, santun, dan taat tanpa perlu dipaksa. Karena sumber cahayanya sudah menyala dari dalam diri mereka sendiri, bukan tekanan dari luar.
Lalu apa arti semua ini bagi Andra di era sekarang? Mengapa pendidikan BTQ ini dengan berani disebut sebagai pendidikan masa depan? Karena kalau kita lihat tren hari ini, masa depan itu kan isinya algoritma. Kecerdasan buatan, AI. Nah, bagaimana metode menata hati ini bisa menjawab ancaman AI? Analisis teks terhadap AI itu sangat realistis. Mereka mengakui bahwa AI akan dan sudah mulai menggantikan tugas otak manusia. AI unggul di tugas kognitif, komputasi, hafalan. Kalau kita cuma melatih anak untuk menghafal, mereka pasti kalah sama mesin. Pasti kalah. Tapi ada satu yang AI tidak punya. AI tidak punya hati. Mesin tidak punya apa yang disebut dalam teks sebagai kolbun salim. Hati yang bersih dan selamat? Betul. Hati yang terkalibrasi dengan Sang Pencipta. Visi utama BTQ ini bukan mencetak anak-anak penghafal data, tapi menjaga kemanusiaan manusia, menjaga atribut yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh baris kode pemrograman. Dan untuk melakukan itu, teks ini mengenalkan konsep spiritual yang sangat dalam. Kontak Fatihah. Ini adalah jaringan energi ruhani yang esensial. Sambungan rohani kepada sang mursyid untuk mentransfer cahaya. Pengetahuan bisa didapat dari buku, tapi cahaya pemahaman sejati mengalir melalui kontak Fatihah ini, turun dari sang mursyid lewat guru ke hati santri. Tanpa sambungan ini, transfer ilmunya jadi kering. Istilah-istilah di teks ini unik dan sangat pas. Mereka nggak menyebut BTQ ini sekolah biasa, melainkan laboratorium jiwa. Dan para gurunya diangkat statusnya. Menjadi insinyur hati. Mereka bukan sekedar tenaga pengajar. Mereka merekayasa dan merawat mesin paling kompleks di alam semesta, hati manusia. Istilah insinyur hati itu makin masuk akal kalau kita baca konteks orasi Maskus di bagian penutup sumber ini. Oh ya, catatan penutup yang ditujukan untuk pidato Maskus? Di situ ditekankan sebuah ironi. Ilmuwan barat seperti Tiller, McCarthy, dan Damasio butuh ratusan tahun dan jutaan dolar untuk membuktikan bahwa hati adalah kunci. Menghabiskan dana riset jutaan dolar cuma untuk menemukan kebenaran sederhana itu. Tepat. Sementara barat masih sibuk mengukur data, Bapak Kiai memberikannya secara cuma-cuma melalui metode BTQ. Tujuannya sangat visioner, membangun peradaban generasi yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, mari kita rangkum perjalanan penelusuran kita hari ini. Sains yang rumit, fisika kuantum, neurokardiologi, neuropedagogi, ternyata secara empiris memvalidasi pendekatan spiritual yang sangat sederhana dan mendalam. Bahwa mendidik harus dengan hati. Betul. Dan kami mengajak Anda yang mendengarkan untuk merefleksikan cara berinteraksi sehari-hari. Apakah Anda di kantor, di rumah, apakah Anda hanya mentransfer informasi, atau Anda sadar bahwa Anda sedang memancarkan frekuensi hati? Itu poin yang krusial. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif untuk penutup. Teks tadi menyebutkan bahwa detak jantung dan niat tulus seorang guru bisa secara fisik mengubah kimiawi otak murid di dalam kelas. Lewat koherensi jantung. Ya, nah jika itu benar, coba bayangkan ini. Bagaimana jika emosi yang tidak terucapkan dan niat tersembunyi yang Anda bawa setiap hari, saat ini sedang secara diam-diam meretas biologi setiap orang yang berpapasan dengan Anda? Di jalan atau di ruangan rapat. Betul. Anda sedang memancarkan sesuatu dari jantung Anda sejauh beberapa kaki. Apakah Anda sedang memancarkan kebaikan dan harmoni, ataukah Anda sekedar menyebarkan noise ke sistem saraf orang-orang di sekitar Anda? Sebuah tanggung jawab yang besar ya. Sangat besar. Tanggung jawab emosional kita secara inheren adalah tanggung jawab sosial. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Teruslah mengeksplorasi, jaga terus resonansi pelita Anda, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.